Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada kuliah ke-11 tentang ekonomi sumber daya perikanan. Jadi sebelum kuliah ini dimulai, Anda juga sebenarnya bisa melihat eh, link video pengantar manajemen ekonomi perikanan yang saya sediakan di YouTube, ya. Atau Anda juga bisa dapat mengklik pada link video pengantar manajemen perikanan yang tersedia di e-course. Ya, jadi lebih baik Anda sambil melihat secara visual apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya perikanan supaya Anda dapat lebih memahami, ya. Kalau visual itu lebih cepat memahami, lebih cepat apa namanya, Anda bisa mempelajari, ya, apa yang disebut dengan pengelolaan perikanan itu sendiri. Oke, kita mulai kuliahnya. Jadi pokok bahasan pada perkuliahan pada hari ini, ya, terdiri dari dua. Pertama adalah peran sumber daya perikanan, ya. Yang kedua adalah model ekonomi perikanan. Model ekonomi perikanan terdiri dari dua bagian. Pertama adalah model Gordon-Shaffer. Yang kedua adalah solusi analitik model Gordon-Shaffer. Jadi di dalam pertama adalah model Gordon-Shaffer, kita akan mempelajari, ya, rumus-rumus, formula-formula, ya, yang dapat dijelaskan melalui turunan-turunan model. Yang kedua adalah solusi analitik, ya, bagaimana Anda dapat melakukan contoh-contoh perhitungan dengan model Gordon-Shaffer. Ya, jadi pertama adalah peran sumber daya perikanan, ya. Jadi sumber daya perikanan ternyata telah digunakan berabad-abad lalu, ya. Jadi sudah digunakan sudah sangat lama sekali. Yang pertama adalah sumber daya ikan telah menjadi sumber daya penting dalam peradaban manusia. Kenapa? Pertama adalah ikan sebagai komoditi bernilai tinggi untuk jamuan raja-raja. Jadi pernah dengar contohnya adalah Kekaisaran Cina, ya. Itu ikan Napoleon, ya. Jadi ikan para raja dulu disebutnya. Nah, itu dulu sangat mahal sekali dan hanya kaisar yang bisa makan ikan Napoleon itu. Tapi saat ini, ya, saat ini ikan-ikan Napoleon itu dikejar, ya, karena orang ingin merasakan menjadi makanan para kaisar China, ya. Jadi ikan Napoleon itu diburu dan harganya sangat mahal, bisa 4 juta per kilo. Ya, nah, sehingga konsekuensinya apa? Konsekuensinya karena ikan ini bernilai tinggi dan diburu, maka kelangkaan terjadi. Ikan ini sudah mulai langka, sudah mulai menurun potensinya. Nah, kenapa? Karena mungkin masyarakat China ingin merasakan makanan para kaisar zaman dulu, ya. Itu contohnya. Yang selanjutnya ada Islandia menjadikan ikan menjadi mata uang. Jadi dulu kebayang, ya, kita lihat bahwa Islandia karena di sana adalah negara pulauan, ya. Jadi dikelilingi oleh laut, ya. Jadi mata uangnya itu ikan, ya, ikan. Nah, kebayang sama kita kalau kita harus bawa-bawa ikan, ya. Ya, kita harus membayar beli sayur tukar dengan ikan, ya. Semacam barter sebenarnya, ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah abad 19, Amerika Serikat bertumpu pada penangkapan ikan paus. Kenapa? Karena ikan paus itu berguna untuk sebagai bahan bakar dan oli, ya. Jadi kita lihat di sini minyak ikan paus berguna untuk penerangan, ya. Jadi bahan bakar penerangan seperti apa, ya? Minyak, ya, minyak untuk penerangan, untuk lampu, ya, dan oli untuk mesin, ya. Nah, kalau sekarang mungkin sudah terganti apa namanya, oli itu dari minyak apa, fosil, ya, dari fosil. Kalau dulu ikan paus, sehingga karena itu juga lah ikan paus menjadi langka, menjadi sedikit karena diburu untuk sebagai bahan dasar bahan bakar minyak, ya. Jadi bahan bakar minyak dari hewani, ya. Kalau sekarang kita bahan bakar minyaknya dari fosil, ya, jadi minyak bumi. Nah, yang selanjutnya adalah peradaban modern ikan berperan sebagai sumber pangan protein, sumber mata pencarian, dan sumber lapangan kerja. Ya, FAO tahun 2016 menyatakan 12% penduduk dunia bekerja di sektor perikanan. Ya, jadi kita lihat di sini sumber pangan protein, ya. Jadi kita pernah dengar pada saat daging sapi harganya melonjak tinggi di atas 150.000, ya, orang akhirnya beralih ke salah satunya adalah ke ikan, ya, karena waktu itu harga harga daging sapi naik, otomatis harga daging ayam naik, ya. Nah, yang masih masih bertahan harganya, masih murah harganya adalah ikan. Jadi
Ikan pun tidak kalah sebagai sumber pangan protein, ya, karena ikan juga sehat, tidak mengandung lemak, ya, sehingga dapat berguna sebagai bahan pangan. Nah, sumber mata pencarian, ya, jadi kita tahu, ya, mata pencarian ini apa namanya saat ini bukan hanya pada sektor hulu produksi nelayan, ya, tapi sudah ada dampak penggandanya yang multiplier effect yang ditimbulkan dari sektor perikanan, ya. Contohnya ikan di darat kan, ya, itu sudah ada pengolahan ikan, pembekuan, uru angkut, ya, dan sebagainya, ya. Jadi ini juga menjadi mata pencarian yang sangat banyak menyerap pekerja, ya, tenaga kerja. Nah, FAO menyatakan 12% penduduk dunia bekerja di sektor perikanan, ya. Jadi artinya bukan hanya di hulu produksi sebagai nelayan, tapi juga sektor ikutannya atau multipliernya, pengganda dari perikanan itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah sektor perikanan dianggap sebagai employment of the last resort. Kenapa? Karena sektor perikanan, ya, itu bisa dianggap sebagai mata pencarian atau lapangan pekerjaan terakhir, ya, di mana orang sudah tidak berdaya, ini bisa menjadi salah satu mata pekerjaan, mata pencarian, ya, lapangan pekerjaan. Contohnya kenapa? Kalau Anda mau kehilangan pekerjaan, ya, Anda bersawah, nggak bisa sembarangan. Kalau Anda bersawah di ladang orang, Anda akan kena marah, ya. Anda dianggap menggarap lahan orang lain, ya. Atau Anda mau menarik angkot, ya, Anda harus punya angkotnya. Atau paling tidak Anda harus punya kenalan yang percaya Anda bisa narik angkot misalnya, ya. Atau Anda mau bekerja di perkantoran, ya, Anda harus belum tentu bisa diterima dengan sangat mudah, ya. Sehingga sektor perikanan ini pada saat tidak ada pekerjaan, ya banyak sekali. Kalau kita ke tepi laut, ya, itu orang-orang yang mancing ikan. Kenapa? Dengan yang tidak ada yang melarang orang memancing ikan di laut, ya, untuk ambil ikan, ya. Sehingga walaupun tidak punya kapal, tapi dia punya alat pancing, dia bisa memancing di tepi laut, ya, untuk mendapatkan ikan sebagai mata pencariannya, ya. Jadi dia disebut sebagai employment of the last resort, artinya tanpa kepemilikan modal, tanpa kepemilikan keahlian, tanpa kepemilikan waktu yang terbatas, ya. Jadi waktunya itu bebas. Anda mau mancing ikan mau pagi, siang, malam silakan aja, ya. Jadi ini bisa memenuhi sebagai penyerapan tenaga kerja akhir di sektor ini, ya. Nah, terus yang selanjutnya, di Indonesia sektor perikanan menyumbang PDB sampai 2-3%, ya, dari GDP atau dari APBN, ya, produk domestik bruto, ya, menurut KKP 2014. Ya, sebenarnya 2-3% ini menurut saya masih sangat kecil. Kenapa? Karena 3/4 wilayah Indonesia terdiri dari laut, tapi PDB-nya baru 2-3%. Ya, namanya kalau dia 3/4 luas wilayah, 3/4-nya adalah laut, harusnya dia di atas 20% harusnya. Ya, sehingga menurut saya 2-3% ini masih sangat kecil sekali. Ya, karena kenapa? Kekayaan kita sangat besar, tapi baru menyumbang sedikit dari GDP nasional, ya, sangat kecil sekali. Terus sektor perikanan ini juga adalah sektor terbarukan, ya. Artinya jika diambil dengan kondisi optimal, dia akan dapat tumbuh kembali, ya, untuk bisa dimanfaatkan terus-menerus, ya. Nah, terus tahun 2003 sampai 2012 Indonesia menempati urutan kedua di dunia sebagai negara dengan penghasil ikan terbesar dengan rata-rata penduduk 4,7 juta, dengan rata-rata produksi, maaf, ya, dengan rata-rata produksi 4,7 juta ton FAO 2016, ya. Kalau sekarang sudah sampai 7 ton, ya. Jadi ini, ya, kita lihat, ya, wajar, ya, karena Indonesia memiliki panjang pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, ya. Jadi otomatis sebenarnya Indonesia wajar yang mendapatkan kriteria tersebut, ya, karena memang luas laut Indonesia sangat besar sekali. Oke, kalau kita lihat di sini tabel 1 produksi perikanan global, ya, produksi perikanan dari tahun ke tahun, ya, untuk China, ya, terus Indonesia, Amerika Serikat, Rusia, ya, itu selalu meningkat.
ya 4 negara ini dari 2003 ke 2012 ya produksinya, ke 2014 itu meningkat 4 negara ini. Tapi lihat ya setelah Rusia ya kita lihat Jepang menurun, Peru menurun, India menurun ya. Terus apalagi yang menurun? Norway menurun, Chili menurun ya. Yang meningkat salah satunya lagi adalah Vietnam dan Myanmar meningkat. Ya, jadi ini kita lihat di sini ya sudah mulai terjadi beberapa kelangkaan di beberapa negara yang memang awalnya adalah basisnya adalah produsen ikan dunia, ya Jepang, Norway, ya Peru, ya. Tapi ada akhirnya mereka produksinya sedikit. Ya Cina masih mendominasi sampai sekarang. Tapi saya juga masih ragu apakah Cina ini benar-benar ikan dari lautnya, ya karena kita tahu bahwa China ini sering melakukan kegiatan ilegal di laut Indonesia, ya seperti pencurian ikan, ya. Jadi ikan-ikan dari seluruh dunia bisa jadi dikumpulkan oleh mereka terus diekspor, nah sehingga menjadi produsen terbesar di dunia. Karena kalau kita lihat lautnya yang terbesar itu adalah salah satunya laut Indonesia, ya itu yang terjadi, ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah sumber daya ikan bersifat fugitif, yang artinya bergerak bebas melintasi lautan batas administrasi. Ya, ikan itu tidak ada KTP-nya seperti Anda ya, kalau Anda mau tinggal dari kampung Anda ke Bogor, ya Anda harus pindah KTP. Ya, pindah domisili. Tapi kalau ikan tidak ada. Ya, dia bebas melintasi lautan batas administrasi. Makanya kalau kita lihat ya, kenapa kok ada Trimedan ditangkap di Lautan Jawa? Karena tidak ada batas administrasi, ya. Ya mau namanya Trimedan kah, ya. Begitu dia ditangkap di Laut Jawa tetap namanya Trimedan, ya. Pertanyaannya apakah itu tri yang melintas dari Medan ke Laut Jawa? Ya, kita tidak tahu, ya, karena memang tidak ada batas administrasi, ya. Itu yang terjadi. Ya, artinya siapapun bisa menangkap ikan, ya. Siapapun bisa memanfaatkan perikanan tangkap yang ada di laut, ya, dan ikan pun bisa kemana-mana. Nah, karena hal inilah maka timbul masalah. Timbul masalahnya apa? Overfishing. Apa overfishing itu? Kelebihan penangkapan. Kenapa dikatakan melebihi penangkapan? Karena ada basis dasar dalam perhitungan, ya, namanya bioekonomi perikanan. Ya, jika produksinya melebihi dari produksi yang telah ditentukan, ya, jadi ada namanya nanti MSY, ya, produksi maksimum produksi lestari. Ya, jika melewati itu, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi overfishing. Ya, jadi kita lihat di situ nanti Anda akan mempelajari di mana di batas overfishingnya. Yang kedua adalah illegal, unregulated, and reported. Nah, kenapa dikatakan ilegal? Ya, ilegal itu artinya tidak legal, ya, tidak resmi. Nah, kita bayangkan ya, jika ada kapal asing masuk ke Indonesia, dia secara ilegal, tidak punya izin, tidak mengikuti aturan, ya. Jadi kalau kapal-kapal tidak punya izin, tidak punya aturan, maka dia seenaknya saja melakukan penangkapan. Apa yang terjadi? Dia mau menggunakan bom kah, menggunakan bahan kimia kah, menggunakan sianida kah, atau menggunakan mata jaring yang sangat rapat kah? Itu tidak ada yang melarang. Kenapa? Namanya juga ilegal, tidak punya izin, tidak ikut aturan. Ya sama dengan maling yang masuk ke dalam rumah. Ya, apakah dia dikatakan legal? Tidak, dia dikatakan ilegal. Kenapa? Dia tidak ikut aturan, tidak melapor, ya. Nah, sehingga apa? Dia akan acak-acak semua isi rumah. Dia akan ambil apapun yang berharga. Ya sama dengan pencurian ikan. Ya, yang selanjutnya adalah unregulated tadi, ya, tidak ikut aturan, tidak ikut prosedur dan segala macam. Ya, sehingga dia akan tidak peduli dengan apa yang terjadi, mau rusakkah sumber daya alamnya, tidak peduli. Unreported, dia tidak melaporkan apa yang sudah dia tangkap. Nah, kenapa unreported menjadi penting? Karena jika kita tidak memiliki data, ya, ketersediaan stok secara benar, maka kita akan salah dalam pengelolaan, ya, pengelolaan perikanan. Sehingga perikanan ini disebut biasa terkenal dengan IUU fishing, ya, illegal, unregulated, dan unreported. Karena hal inilah menyebabkan kerusakan sumber daya ikan dalam jangka panjang. Ini yang terjadi dan sudah diselesaikan, ya, oleh Bu Susi, ya, dengan aksi pengebomannya, ya.
Tapi memang sekali lagi begitu aksi itu sudah tidak ada lagi, yang terjadi apa? Mulai berani lagi masuk ke dalam perairan Indonesia, melakukan pencurian-pencurian ikan. Ini seperti Anda sering lihat di media ya, nelayan Cina masuk kembali, nelayan Vietnam masuk kembali, nelayan Malaysia masuk kembali. Kenapa mereka berani melakukan IUU fishing? Karena sudah ada pengendoran ya, sudah tidak terjadi lagi penenggelaman kapal asing. Ya, jadi mereka berani melakukan itu. Ya, kalau dulu kan dia melakukan pencurian bom tembak ya, sekarang tidak. Nah, yang selanjutnya adalah cover capacity basis. Ya apa? Kita tahu kalau misalnya over capacity itu adalah kelebihan upaya penangkapan kapasitas yang berlebih. Ya, misalnya ikannya 100 seharusnya ditangkap oleh 10 kapal, ya, tapi ini ikannya 100 ditangkap 20 kapal. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bagian dari masing-masing kapal menjadi lebih sedikit. Kenapa? Karena ikannya ya, itu dibagi rame-rame. Tadinya untuk 10, ini dibagi untuk 20. Ya, seperti kue, ya, ada satu loyang kue, ya, jatahnya buat 10 orang. Tapi karena yang datang 20 orang, maka bagiannya menjadi lebih kecil. Nah, kalau terjadi itu, bagian menjadi lebih kecil, kita hitung dengan cost-nya, dengan biaya penangkapannya. Ya, jangan-jangan produksinya menurun. Nah, effortnya, biayanya, biaya penangkapannya besar. Sehingga apa yang terjadi? Kerugian. Ya, kerugian. Nah, itu yang terjadi. Jadi timbul masalah ini ya. Jadi overfishing, IUU fishing, dan over capacity. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah model ekonomi perikanan. Ya, kita masuk ke bagian kedua. Ya, jadi model standar dalam teori ekonomi sumber daya perikanan dikenal dengan model bioekonomi. Kenapa disebut dengan bioekonomi? Dua kata dasar biologi dan ekonomi. Ya, itu kata dasarnya. Jadi mencari keseimbangan antara biologi dan ekonomi. Oke, yang pertama adalah model Gordon Shepherd tahun 1954. Asumsinya bahwa pertumbuhan populasi ikan mengikuti kurva berbentuk logistik. Logistik itu apa? Kuadratik. Kuadratik itu seperti parabola di dalam kurva. Di mana laju pertumbuhan populasi ikan persatuan waktu ya dilambangkan dengan persamaan 11.1 di dalam buku ekonomi perikanan yang ditulis oleh Prof. Fauzi ya. dx dt artinya apa? dx dt itu x itu adalah populasi atau stok. Ya, dt itu adalah waktu. Jadi bacanya adalah perubahan populasi berdasarkan waktu. Ya, sama dengan R. R itu apa? R itu adalah pertumbuhan intrinsik ikan. Ya, pertumbuhan intrinsik. Maksudnya bagaimana? Ya, jadi gini. Kalau dulu Anda pernah bayi, sekarang kan besar. Itu intrinsik. Kenapa? Anda dikasih makan. Ya, jadi pertumbuhan ikan itu besar, bertumbuh karena adanya pertumbuhan intrinsik di dalam ikan itu. Ya, sama ya. Jadi kalau manusia bayi, ya, karena dia dikasih makan terus-menerus, maka dia akan tumbuh menjadi seorang yang dewasa. Sama. Ikan juga dulu adalah juvenile, ya, karena dia dikasih makan terus-menerus, ya, bukan dikasih makan, dia mencari makan terus-menerus sehingga tumbuh menjadi dewasa. Ya, itu pertumbuhan intrinsiknya, ya. Dikali dengan X, X itu adalah populasinya, ya. Terus dikali dengan 1 dikurang X per K. Lihat di situ X per K. X itu adalah biomas dan dibagi dengan K. Kenapa? Kita ingat K itu adalah carrying capacity atau daya dukung. Ya, jika Anda berada di dalam satu ruangan, kapasitas ruangan itu untuk 10 orang. Ya, jika dijejelin 100 orang, apa yang terjadi? Ya, akan mati. Makanya ikan itu akan keluar. Jika carrying capacity-nya sudah terlampaui, maka ikan akan keluar. Ya, akan kembali lagi menjadi 10. Ya, jadi jika pertumbuhan ikan sangat cepat tanpa adanya penangkapan, ya tetap saja populasi di wilayah tersebut, ya populasi di suatu tempat itu juga akan mencapai titik maksimalnya. Kenapa? Karena dibatasi oleh daya dukungnya. Itu yang terjadi. Ya, jadi ikan pun dia tumbuh juga ada batasan, ya tumbuh dengan seiring waktu tetap ada batasan. Apa batasannya? Daya dukung. Kalau daya dukungnya tidak terpenuhi, tidak bisa menyuplai, ikan itu akan pergi, akan keluar. Ya, dalam hal ini apa? Daya dukungnya ada sumber makanan, ya, luasan tingkat hidup, ya, persaingan dan sebagainya. Ya, sehingga itu dilambangkan dengan K di situ.
Ya, jadi kita tahu bahwa pertumbuhan populasi ikan seiring waktu itu akan terus tumbuh dibatasi oleh daya dukungnya. Ini dalam kondisi tanpa penangkapan, model Gordon Shafer. Ini adalah populasi masih model biologi. Ya, oke, selanjutnya kita lihat. Nah, kurva pertumbuhan alamiahnya seperti ini. Ya, kita perhatikan. Ya, kita lihat. Ya, pertumbuhannya di kuadratik tadi, logistik atau kuadratik, fungsi pertumbuhannya. Kenapa kuadratik? Jadi gini, ya, ikan itu awalnya tumbuh, ya, ini dari tidak ada, bukan dari tidak ada, dari sedikit, ya, terus meningkat, ya, meningkat terus sampai titik maksimalnya. Nah, pada saat titik maksimalnya akan berkurang, kenapa? Karena akan mengalami tua langsung kemudian mati. Ya, jadi inilah kondisi stop. Ya, banyak. Nah, tapi pada saat titik maksimalnya otomatis akan mati. Artinya apa? Artinya jika ikan dibiarkan tumbuh terus menerus, ya, pada kondisi tertentu, pada suatu waktu tertentu, ikan juga akan mati. Artinya apa? Jika ikan tidak dimanfaatkan, ikan juga akan mati secara alamiah. Nah, jika ikan mati secara alamiah, ini adalah merupakan kerugian, ya, kerugian manusia. Kenapa? Kehilangan opportunity untuk memanfaatkan ikan. Itu yang terjadi. Sehingga kalau gitu gimana? Ya, ikan harus dimanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan akan mati sendiri. Ya, sama dengan kasus lobster. Ya, lobster kita tahu, ya, lobster itu dilarang ditangkap. Tapi ingat, kalau lobsternya terlalu banyak, dia juga akan mati sendiri. Kenapa? Pertama adalah mati karena tidak dapat bertahan dengan kondisi alamiah. Yang kedua, tidak dapat bertahan dengan predatornya. Yang ketiga, dia tidak dapat bertahan dengan kondisi internal, ya, sakit dan sebagainya. Ya, jadi sehingga dalam seiring waktu, ya, jika ikan tidak dimanfaatkan juga akan mati. Nah, jika tidak dimanfaatkan, maka menimbulkan kerugian bagi manusia, ya, kehilangan untuk memanfaatkan sumber daya ikan. Nah, oleh karena itulah muncul nanti adalah ekonomi. Kita lihat di sini, ya, persamaan 11 tadi, ya, persamaan 11 tadi, 11.1, ya, itu adalah persamaan biologi. Kita lihat persamaan biologi tadi sudah muncul, ya, kan dia Rx1 min X per K. Ya, kita lihat jika menggambarkan pertumbuhan biomas tanpa adanya penangkapan, persamaan yang 11.1. Nah, kemudian kegiatan ekonomi dilakukan melalui penangkapan yang disimbolkan dengan H, ya, dan penangkapan tergantung dari upaya, seperti jumlah kapal, nelayan, kekuatan mesin, dan lain sebagainya. Teknologi disimbolkan dengan Q, atau catch ability ini Q. Ya. Nah, effort ini terdiri dari kapal, nelayan, kekuatan mesin, dan sebagainya. Ya. Dan ketersediaan ikan dengan X, atau ditulis H sama dengan QEX. Sehingga persamaan 11.1 berubah menjadi DX dt, artinya perubahan populasi persatuan waktu sama dengan ini Rx1 min X per K adalah pertumbuhan ikan. Ya, ini adalah biologi, pertumbuhan ikan. Dikurangi dengan QEX, QXE, ya. Ini adalah penangkapan. Ya. Catchability adalah teknologi catchability. E itu tadi adalah upaya penangkapan, X adalah ketersediaan ikan atau stok. Nah, kita lihat di sini artinya apa? Artinya semua populasi ikan yang tumbuh, ya, ingat yang tumbuh, ya. Jadi pertambahan populasi sebenarnya, ya, pertambahan populasi dikurangi dengan penangkapan. Nah, itu akan kembali menjadi optimal. Kenapa? Karena yang ditangkap hanya yang tumbuh, yang bertambah. Ya, bukan intinya diambilin. Jadi konteksnya seperti ini, seperti Anda menyimpan uang di deposito. Ya, kalau uang disimpan di deposito, yang tumbuh apanya? Bunganya. Nah, kita anggap misalnya deposito itu adalah semacam model ini. Ya, kita simpan uang di deposito, ya, lalu tumbuh bunganya. Bunganya ini kita anggap ini. Nah, bunganya inilah yang diambil tiap bulan. Ya, deposito berbunga tiap bulan, bunganya inilah yang diambil tiap bulan. Ya, sehingga apa yang terjadi? Apakah depositonya pokoknya berkurang? Tidak.
Nah, jika deposito atau pokoknya tidak berkurang, ya pokok dari deposito tidak berkurang, maka itu adalah apa namanya optimal. Artinya apa? Pokoknya tidak pernah terganggu. Sehingga apa? Pertumbuhannya, ya pertambahannya terus yang diambil, tapi pokoknya tidak terganggu. Nah, itulah yang sebenarnya dari dasar dari apa namanya bioekonomi. Ya, bagaimana Anda menghitung penangkapan ikan tapi tidak mengganggu pokoknya. Ya, sehingga yang diambil adalah populasi pertumbuhannya. Ya, itu yang terjadi. Nah, ini disamakan dengan persamaan 11.2. Nah, persamaan 11.2 kemudian dapat dipecahkan untuk mencari solusi dari X dengan mengasumsikan stok dalam keseimbangan atau pertumbuhan sama dengan penangkapan. Sehingga kalau gitu ini ya, pertumbuhan ini kan pertumbuhan nih, Rx 1 min dikurang X per K, ya kan? Terus QEX ini jadi sama dengan. Artinya apa? Semua yang tumbuh itulah yang ditangkap. Pertumbuhan ikan yang berubah, yang bertambah, itulah yang ditangkap. Ya, tapi pokoknya tidak terganggu. Ya, ini dilambangkan dengan ini. Ya, sehingga kita lihat Rx 1 min X per K, dan ini pertumbuhan populasi dari K. Ya, ini adalah penangkapan. Ya, jadi kita asumsikan semua yang tumbuh ditangkap. Ya, ini adalah kondisi yang optimal. Kenapa? Pokoknya tidak terganggu. Pokok depositonya seakan-akan tidak terganggu. Pokok ikannya tidak terganggu. Yang diambil adalah pertumbuhannya. Ya, sehingga kalau kita hitung dengan dilakukan dengan perhitungan pemodelan, ya, ruas kiri sama dengan ruas kanan, ya. Jadinya seperti ini ya, kita jabarkan semua jadinya 1 dikurang X per K. Ini kan kalau X ini dibagi X ini kan hasilnya jadinya X-nya hilang ya. X-nya hilang. Jadi 1 ya, R-nya pindah ke ruas kanan ya, jadi membagi. Jadinya kan 1 dikurang X per K sama dengan QE dibagi R. Ya, sehingga 1 dikurang QE dibagi R sama dengan X per K. Ya, karena kenapa? Ini pindah ruas. QE-nya pindah ke sini, X per K-nya pindah ke sini, ke kanan ya. QE per R-nya pindah ke ruas kiri, ya. X per K-nya pindah ke ruas kanan. Nah, sehingga dari model ini ketemulah X sama dengan K dikali 1 dikurang QE per R. Nah, ini menjadi persamaan 11.3. Nah, dengan memasukkan nilai X persamaan 11.3 di atas ke dalam persamaan fungsi H sama dengan QEX, maka diperoleh fungsi produksi lestari atau sustainable yield curve sebagai berikut. Ya, lihat. H sama dengan QEX. X-nya mana? X-nya adalah ini. K, ya, X sama dengan K dalam kurung 1 dikurang QE per R. Ya, jadi ini lebih jabarkan, lebih panjang. Nah, kemudian kita menjadikan ini persamaan 11.4, ya, di mana kita bisa modelkan. Kalau ini kita jabarkan, ya, jadinya QEK dikurang Q kuadrat E kuadrat K per R. Ya, nah sehingga ini kalau kita buat menjadi lebih sederhana, jika alfa sama dengan Q kali K, dan beta adalah Q kuadrat K per R. Nah, sehingga kita punya rumus yang baru untuk H, ya, atau produksi, itu sama dengan alfa dikali E dikurang beta E kuadrat. Kenapa? Karena sudah ada di sini. Q-nya sudah dilambangkan dengan alfa. Ya. Nah, beta Q kuadrat kali K per R sudah dilambangkan dengan beta. Nah, itu ya. Nah, ini akan kita gunakan terus ini untuk menghitung produksi produksi pada kondisi MAY ya. Jadi H MAY, H MSY dan H open access. Ya, ini akan kita gunakan terus nih, tergantung kondisi pengelolaannya apakah dia MAY, MSY ataupun open access ya. Oke. Nah, akhirnya karena dari H sama dengan AE dikurang beta E kuadrat, ya kita lihat itu adalah kurva logis persamaan kuadratik ya, sehingga kurva yang dihasilkan adalah kurva logistik atau kuadratik. Ya, kita lihat di sini ya. Kuadratik. Tadi ada E di kanan kan? Ini adalah H-nya. Ya, yang di sumbu Y ini adalah H,
sumbu X adalah E-nya. Ya. Kita lihat karena dia pertumbuhan berarti pertumbuhan sejalan dengan effort. Ya. Pertumbuhan produksi ya, produksi tangkapan ya, sustainable yield itu seiring dengan effortnya. Ya. Jadi kita lihat ya produksinya semakin besar effortnya ya jika mencapai titik puncak parabola yaitu pada saat E sama dengan MSY itulah puncak produksi yang dihasilkan. Ya lebih dari effort MSY maka produksinya akan menurun. Kenapa? Karena pertumbuhan populasinya tadi sudah diambil semua. Sampai sini itu adalah pertumbuhan populasi yang diambil semua. Nah, kalau mau diambil lagi, ditingkatkan effortnya, ya berarti pokoknya keambil sudah. Ya, jika melebihi dari EMSY ini, produksinya sudah melebihi titik puncak, melebihi dari HMSY, maka Anda mengambil pokok deposito. Yang otomatis apa? Jika pokoknya diambil terus ya habis lama-lama. Ya, nah jadi konteks EMSY ini adalah mengambil sampai di sini. Ya, jadi tidak boleh lebih dari HMSY pada saat EMSY. Kalau lebih berarti Anda mengambil pokok deposito. Kalau dikurang dari ini adalah masih dalam proses pertumbuhan populasinya atau bunga depositonya. Ya. Nah, ini disebut juga sebagai kurva produksi lestari karena setiap titik pada kurva tersebut menggambarkan keseimbangan jangka panjang di mana pertumbuhan jumlah yang diambil sama dengan jumlah yang diproduksi oleh alam. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat di sini ya, dengan menggunakan produksi lestari tersebut, Gordon kemudian mengenalkan variabel ekonomi dengan mengasumsikan harga persatuan ikan konstan sebesar P dan biaya persatuan input konstan sebesar C, sehingga manfaat dari perikanan dapat ditulis sebagai berikut. P atau rente atau keuntungan atau profit sama dengan P kali H. P adalah harga, H adalah produksi. Dari mana? Rumus yang tadi. H tadi ya, dikurang C. C itu apa? Biaya. Ya, dikali dengan E. E adalah effort. Kita lihat dari konteks ini, ya. Harga persatuan ikan konstan sebesar P, berarti P-nya konstan. Dan biaya persatuan input konstan sebesar C, berarti C-nya adalah konstan. Nah, sehingga rente yang dihasilkan P sama dengan P kali H, harga konstan dikali dengan H, ya, dikurang dengan C kali E. Ini persamaan 11,5. Dengan mensubstitusikan H dari persamaan 11,4 yang tadi, H sama dengan AE dikurang beta E kuadrat. Maka akan diperoleh kurva penerimaan atau total revenue sebagai berikut. Ya, TR sama dengan P kali H, P tadi AE ya kan, AE dikurang beta E kuadrat. Atau kita jabarkan lagi ya, jadinya P kali Q kali K kali E 1 min Q E per R. Nah, sekali lagi kita bisa kita sederhanakan kalau kita mau. Jadinya ini dasarnya dengan effort juga ya. Gamma 1 sama dengan PQK, ini PQK. Ya, jadi sisanya adalah gamma 1 kali E. Terus gamma 2 adalah PQ kuadrat K dibagi R ya ini, sehingga ini adalah kalau ini E kali E berarti E kuadrat, sehingga PQ kuadrat K per R kita lambangkan dengan gamma 2. Ini persamaan 11,6 ya. Nah, kita juga bisa pakai TR sama dengan P kali H ya, di mana P ya dikali H, H-nya adalah alfa E dikurang beta E kuadrat. Boleh? Boleh. Yang mana aja yang kita lebih mudah? Ya, oke. Karena sebenarnya sama aja, konteksnya sama saja, cuman bedanya adalah ini ada penjabaran. Tergantung variabel yang ditemukan nanti, ya. Di dalam soal yang ditemukan adalah variabelnya, ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, kita membentuk kurva penerimaan. Kita lihat kurva awalnya adalah kurva SUH atau sustainable yield. Nah, di sini sudah ada ekonomi belum? Belum. Ini masih kurva biologi. Kenapa? Karena
Ya, karena di sini baru kurva biologi ya, pertumbuhan populasi dikurangi dengan tangkapan. Ya, jadi semua populasi ditangkap, gitu ya. Nah, ini masih kurva H, sustainable yield. Ya, masih bicara biologi. Nah, ingat tadi kita punya P adalah konstanta. Ya, karena TR sama dengan total revenue sama dengan P yang adalah konstanta dikali dengan H. Ya, jadi kita lihat di sini. Ini adalah kuadratik sehingga total revenue kurvanya juga kuadratik. Yang membedakan apa? Yang membedakan dikali P. Jadi kuadratiknya dia agak geser dia, agak tinggi, agak lebih dari kurva H yang ada sekarang. Ya, kenapa? Karena sudah dikali dengan P, konstanta. Tapi ingat, kuadratik kali konstanta ya hasilnya adalah kurva kuadratik. Yang membedakan apa? Yang membedakan kita lihat di sumbu Y. Sumbu Y awalnya adalah H, sudah berubah karena sudah muncul unsur P di situ. Ya, kalau sudah ada unsur P di situ sehingga sumbu Y berubah menjadi TR. Ya, nah, tapi lihat kurvanya sudah tetap kuadratik tapi terjadi pergeseran lebih tinggi karena sudah dikali dengan P. Tadinya adalah H ya, sekarang dikali P. Ya, jadi bergesernya lebih besar ya. Oke. Nah, kita lihat di sini model Goldron Shaver yang dihasilkan ya. Kita lihat di sini ada 3 pengelolaan dari model Gordon Shaver ya. Y-nya itu adalah TR dan TC ya, biaya dan penerimaan ya. Aksisnya atau X, sumbu X-nya adalah upaya atau effort. Nah, kita lihat kurva yang dihasilkan tetap adalah kurva logistik atau kurva kuadratik. Nah, di sini ada 3 rezim pengelolaan. Pertama adalah kondisi EMAY itu di titik B. Ya, EMAY. Effortnya selalu effort EMAY lebih kecil dibandingkan dengan effort EMSY. Ya, selalu lebih kecil. Ya. Nah, terus effort open access selalu lebih besar dibandingkan effort EMSY. Ya, jadi kalau kita lambangkan seperti ini, effort EMAY lebih kecil dibandingkan effort MSY, lebih kecil dibandingkan dengan effort open access. Ya, itu kunci pertama. Kunci kedua adalah ya, kita lihat di sini, ini adalah rente. B ini ya, yang kuadratik ini adalah total revenue. Ya, total revenue itu dari mana? P kali H yang dari kurva sebelumnya tadi ya, P kali H. Nah, terus TC dari mana? C kali E, sama-sama C-nya adalah konstan tadi, C-nya, biayanya. Yang berubah adalah E-nya, effort tergantung dari upaya penangkapan yang digunakan. Sehingga apa? Linear. Ya, karena itu dia linear. Ya. Linear. Nah, kita lihat di sini ini adalah total revenue dengan dikurangi dengan total cost. Itu adalah rente. Nah, ini adalah kurva revenue, ini adalah kurva cost. Sehingga apa? Pada saat kondisi effort MAY, ya kita memperoleh rente MAY itu pada saat total revenue di titik B dikurangi dengan total cost di titik C. Ini adalah rente pada saat pada saat kondisi MAY, B sampai C. Ya. Nah, terus kita lihat MSY. MSY itu adanya di puncak sini, ya, tadi puncak. Ya, kita anggap ini adalah titik D, ya, titik A misalnya, ya. Ini titik D. Ya, jadi kita lihat MSY, ya, itu rentenya adalah dari titik A ke titik D sini, ya. Ini rentenya. Total revenue di titik sini dikurangi dengan total cost di titik D. Nah, terus open access itu adalah TR sama dengan TC. Kenapa? Ini berhimpit titiknya nih, berhimpit. Ya, sehingga TR sama dengan TC. Ada untungnya enggak? Karena berhimpit tidak ada untungnya, berarti sama dengan 0. Ya. Jadi kondisi rente pada saat open access itu tidak ada keuntungan atau TR sama dengan TC atau keuntungan sama dengan 0 karena berhimpit kurvanya. Nah, Anda harus bisa menerangkan kurva bioekonomi perikanan ini sebenarnya. Ya.
dari 3 rezim yang ada. Selanjutnya kita lihat ya ke bagian kedua, solusi analitik model Gordon Shaffer. Dari persamaan yield effort 11.4 ya, persamaan periman total dapat ditulis sebagai berikut ya, TR atau total revenue sama dengan P kali H. Ingat, H itu adalah alfa kali E dikurangi beta E kuadrat. Ya, jadi P kali H ya, jadi sama dengan TR sama dengan P kali alfa E dikurang beta E kuadrat. Ini menjadi persamaan 11.7. Dengan fungsi biaya TC sama dengan C kali E. Kita lihat di sini C-nya adalah konstanta, E-nya adalah effort yang digunakan. Ya, jadi kita lihat di sini karena ini adalah bentuknya linier, maka total cost itu merupakan garis linier, di mana besaran kurva TC tergantung pada effort yang digunakan, ya, karena C adalah konstanta. Maka keseimbangan open access adalah solusi di mana TR sama dengan TC atau manfaat ekonomi ya atau rente ekonomi sama dengan 0. Sehingga P kali alfa E kali E dikurang beta E kuadrat sama dengan C kali E. Nah, sehingga kalau kita bagi ya, jadi kita pindahkan E-nya sebagai pembagi menjadi alfa kali P dikurang beta kali E sama dengan C ya. Jadi seperti itu. Kita lihat ke slide berikutnya ya, sehingga kita lihat ini ya, sehingga tingkat effort pada keseimbangan open access sebesar effort open access ya sama dengan tadi ya, alfa kali P dikurang C dibagi beta dikali P. Nah, ini menjadi persamaan 11.9. Sementara itu tingkat keseimbangan effort dalam kondisi MEY merupakan solusi di mana keuntungan akan mencapai maksimum ya, atau jarak vertikal antara periman total dengan biaya total merupakan jarak yang terbesar. Ya, tadi kita sudah bahas di dalam kurva tadi, jarak yang paling terbesar itu adalah jarak pada saat effort pada saat MEY. Ya, tadi ingat ya, BC ya. Nah, dengan kata lain, slope atau kemiringan kurva ke TR dan TC berada dalam garis sejajar. Nah, titik slope kurva TR ditunjukkan oleh ya perubahan total revenue terhadap effort sama dengan alfa kali P dikurang beta kali P kali E ya. Ini menjadi persamaan 11.10 ya. Selanjutnya, sementara kemiringan atau slope kurva total cost adalah perubahan total cost dibagi persatuan effort sama dengan C ya. Dengan menyamakan kedua persamaan ya di atas ya, diperoleh solusi tadi ya, AP ya, di effort MEY sama dengan alfa kali P dikurang C ya dibagi 2 kali beta kali P ya. Nah, tingkat keseimbangan B ekonomi pada kondisi MSY secara mudah diturunkan dari titik maksimum kurva yield effort. Jadi kita lihat di sini effort MSY sama dengan alfa dibagi 2 kali beta. Ya, kita lihat di sini. Jadi kita sudah punya titik effort MEY, titik effort MSY ya. Nah, titik effort open access sebenarnya ya, yang kita lihat kalau effort open access ya, kita perhatikan di sini effort open access tidak ada angka 2-nya ya. Nah, kalau effort MEY ya, alfa kali P dikurang C dibagi 2 kali beta kali P ya. Tapi kalau effort open access dia tidak ada 2 di sini. Artinya apa? Artinya effort open access terjadi sama dengan 2 kali effort saat MEY. Ya, jadi kalau Anda melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus boleh, atau kalau Anda misalkan sudah dapat nilai effort MEY, Anda cukup kali 2 saja nilai effort MEY-nya. Sehingga ketemu adalah nilai effort pada saat open access. Ya, jadi effort open access sama dengan 2 kali effort MEY. Ya. Nah, kalau effort MSY sama dengan alfa dibagi 2 kali beta. Ya, Anda hafalkan rumus ini, Anda buat catatan ya, rumus ini untuk effort MEY, effort MSY, dan effort open access ya. Oke.
Nah, Anda dihadapkan pada soal seperti ini, ya. Berarti Anda sudah harus punya catatan rumus ya dari materi yang telah diberikan tadi, ya. Pertama adalah kita dilihat di sini, ya. Hasil regresi urut waktu antara produksi dan effort menghasilkan koefisien alfa sama dengan 1,05 dan beta sama dengan 0,00012. Harga per ton ikan diketahui sebesar 2,5 juta rupiah per ton. Ingat satuannya harus Anda samakan ya. Biaya effort sebesar 0,8 juta per kapal. Jadi hati-hati dengan satuan ya. Kalau ditanya nanti ada pertanyaan dalam kilogram, Anda harus konversi dengan baik ya, dengan benar. Nah, kita lihat di sini. Tentukan persamaan kurva yield effort secara umum. Ingat kurva yield effort, persamaannya ya. Persamaan kurva yield effort apa? H sama dengan ya alpha kali E dikurang beta kali E kuadrat. Sehingga dengan soal ini ya kita bisa buat persamaan kurvanya yaitu H sama dengan 1,05 ditambah ya H sama dengan 1,05 E ya kan, berarti E-nya dikurang betanya 0,00012 dikali E kuadrat. Nah, itu persamaan kurva yield effort secara umum dari soal ini ya. H sama dengan 1,05 kali E dikurang 0,00012 E kuadrat. Ya, itu. Nah, terus yang kedua, tentukan effort pada open access. Ya, ingat tadi effort pada open access diperoleh dari mana? Dari 2 kali MAY. Ya, sehingga Anda bisa tulis ya, effort open access sama dengan 2 kali effort MAY. Ya. Atau kalau memang Anda mau tulis ya, OA sama dengan alpha kali P dikurang C dibagi beta kali P. Ya. Nah, MAY dari mana? Apa rumusnya? effort MAY sama dengan alpha kali P dikurang C dibagi 2 kali beta kali P. Ya. Jadi ingat ya, effort open access sama dengan 2 kali effort MAY. Ya. Dan MSY rumusnya ya, effort MSY sama dengan alpha dibagi 2 kali beta. Ya. Oke, nah Anda harus bisa itu nyusun itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan produksi pada open access. Nah, sehingga Anda sama dengan ya H open access ya, H open access sama dengan apa rumusnya? Alpha kali E open access dikurang ya beta E open access kuadrat. Gitu ya caranya. Jadi kita harus mencari effortnya dulu. Ya, ini bisa diselesaikan ya. Produksi bisa diselesaikan jika kita sudah punya nilai effort. Nah, berarti H MAY sama dengan alpha dikali effort MAY dikurang beta dikali effort MAY kuadrat. Oke, dan yang terakhir untuk effort MSY sama dengan alpha kali effort MSY dikurang beta dikali effort MSY kuadrat. Nah, yang terakhir ya, rente ekonomi. Ingat, rente ekonomi rumusnya adalah rente sama dengan ya TR dikurang TC. Ya, TR dikurang TC. Nah, sehingga kalau kita jabarkan ya, rente open access sama dengan TR open access dikurang total cost TC open access. Nah, TR open access apa? TR open access sama dengan P kali H open access. P-nya sudah ada ya. H open access tadi ya, alpha dikali E open access dikurang beta kali E open access kuadrat. Ya, sehingga kita bisa menulis ya untuk rente ekonomi pada MAY, rente ekonomi pada saat MAY ya, TR MAY dikurang TC MAY. TR MAY sama dengan P kali H MAY.
ya dikurang TC, ya TC. Ya, TC-nya apa? TC itu adalah C kali EMEY. Ya, sehingga rente ekonomi pada saat MEY sama dengan P kali HMEY dikurang beta kali EMEY kuadrat. Ya, yang terakhir adalah rente MSY. Ya, rente MSY sama dengan P kali H MSY dikurang C kali EMSY, ya, karena TR MSY dikurang TC MSY. Nah, Anda bisa masukkan rumus-rumus bisa masukkan angka-angka ini ke dalam rumus, ya. Kita sudah dengan sangat mudah masukkan angka-angka ini ke dalam rumus, ya. Karena kita sudah tahu, ya, untuk persamaan yield effort H sama dengan alpha dikali E dikurang beta E kuadrat. Ya, tinggal masukin alfanya, ya, masukin betanya. Sudah jadi persamaan kurva yield effort secara umum. Ya. Nah, terus kalau gitu kita selanjutnya adalah mencari effort. Ya, effort MEY, open access dan MSY. Ya, selanjutnya kita masukkan angka-angka ini. Ya. Nah, selanjutnya produksi dan rente ekonomi. Jika Anda sudah masukkan angka-angka ini ke dalam rumus, ya, jadi ingat Anda harus membuat rumusnya dulu, ya, rumusnya sehingga dapat membuat menyelesaikan persamaan ini. Tinggal masukin ke dalam rumus-rumus tersebut. Nah, hasilnya seperti ini, ya, kita lihat. Ya, effort pada saat MEY, ya, itu adalah 3042. Dari mana? Tadi kan kita sudah belajar mencari effort MEY. Apa rumusnya tadi? Alpha kali P dikurang C dibagi 2 BP. Nah, hasilnya ini. Nah, lihat open access. Effort pada open access, ya, hasilnya itu adalah 2 kali dari effort MEY. Ini hasilnya. Ya. Nah, effort pada saat MSY adalah 4375. Nah, kita lihat effort MEY lebih kecil dibandingkan effort MSY, lebih kecil dibandingkan effort open access. Ya, kita lihat di sini. Ya, effort MEY. MEY itu di mana ini? Titik A. Ya, pada saat effortnya berapa? 3042. Di sini kan? Ya, 3042. Nih. Effort open MSY 4375. Effort open access 6083. Jadi kita sudah punya angka-angka untuk effort di bawah. Ya. Nah, sekarang kita cari H-nya. Ya. H dalam ton. Ya. Tadi ingat H sama dengan, ya, untuk MEY berarti apa? Alpha dikali effort MEY dikurangi, ya, beta kali effort MEY kuadrat. Hasilnya ini 2084. Tapi ingat ini adalah kurva TR. Jadi kita tidak bisa memasukkan di dalam ini karena sumbu Y-nya TR dan TC. Ya, sehingga kalau kita sudah dapat nilai H-nya, ya, kita kalikan dengan P. Ya, sehingga ketemu, ya, tadi P kali H MEY ketemunya di titik A ini. Gitu, ya. Nah, pada saat titik H MEY ketemu di sini, ini sama TR pada saat MEY, ya, ketemu dengan pada saat effort MEY. Jadi begini ketemu. Ya, ketemu. Itu. Terus yang selanjutnya adalah effort pada saat HMSY. Ya, kita lihat 2297. Ingat, ya, dikali P. Hasilnya di titik puncak di sini. Total revenue karena HMSY juga adanya di puncak kan? Sehingga total revenue juga adanya di puncak karena dia hanya konstanta kan P-nya. Ya, hanya puncak kali konstanta tetap hasilnya total revenue di puncaknya. Kita lihat di sini, ya. Nah, terus open access di mana? Nah, open access tadi, ya, karena dia alpha kali E, ya, dikurang beta kali E kuadrat, ketemu 1947 di sini. Ya, kalau kita lihat coba, ya, di sini dia setelah setelah titik MSY dia. Ya, sehingga apa? Open access itu kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan effort. Effort dari mana? Ya, lihat dari MSY dia lebih. Effort dari MEY dia lebih. Ya, sehingga terjadi apa? Over capacity di situ.
ya, karena kelebihan kapasitas untuk melakukan penangkapan. Tapi lihat produksinya, kapasitasnya banyak, lebih tinggi, paling tinggi dibandingkan kedua rezim yang lain, tapi produksinya di bawah rezim yang lain. Ya, kita lihat, berarti terjadi over capacity di situ. Karena effort yang digunakan terlalu banyak, kue yang dibagi juga menjadi sedikit. Nah, produksinya dia sudah menurun karena di luar melewati titik MSY. Nah, kita simpulkan di sini ya, karena produksinya melebihi dari titik MSY, maka dapat dikatakan sebagai overfishing. Ya, karena sudah melewati dari MSY. Jadi dikatakan overfishing. Ya, oke, ya, kita lihat lagi yang selanjutnya adalah rente. Nah, kita lihat rente terbesar di MEY, ya. Jaraknya antara A dengan B lebih besar dibanding dengan jarak C dan D. Nah, lihat rentenya 2776 ya, rente MSY 2242. Nah, kita lihat dengan effort yang lebih sedikit, MEY ya, kelebihan MEY, dengan effort yang lebih sedikit, tangkapannya lebih sedikit, tapi rentenya paling banyak, paling tinggi. Nah, artinya pengelolaan pada saat MEY merupakan pengelolaan yang paling efisien, ya, baik secara ekonomi maupun secara biologi. Kenapa? Karena produksi yang dihasilkan paling kecil, ya. Tapi ingat, produksi yang dihasilkan paling kecil dari mana? Sebelum MSY. Ya, kalau setelah MSY dia bukan produksi paling kecil, tapi menghabiskan pokok. Ya, nah kita lihat, ya, produksinya paling kecil dibandingkan MSY. Tapi ya, effort yang digunakan juga paling kecil, namun rente yang diperoleh paling besar. Ya, itu. Nah, sedangkan di MSY ya, itu adalah titik puncak. Effortnya lebih kecil dibandingkan rentenya lebih kecil dibandingkan rente pada saat MEY. Ya, produksinya paling maksimal. Ya, produksinya paling maksimal, effort yang digunakan lebih tinggi daripada MEY. Ya, tapi dia batas lestari, maximum sustainable yield, tangkapan maksimum yang lestari. Artinya apa? Sampai di situ masih berkelanjutan secara biologi. Ya, masih berkelanjutan secara biologi. Ya. Tapi itu glitch licin. Kenapa? Kalau kelebihan sedikit saja, dia akan bergeser ke sebelah kanan. Artinya apa? Bergeser sedikit saja sudah menghabiskan pokok depositonya. Ya, jadi hati-hati. Nah, kalau rentenya open access ya, karena dia berhimpit antara total revenue dengan total cost, ya, sehingga TR sama dengan TC berhimpit kan, sehingga tidak ada profit yang dihasilkan, ya, sehingga total revenue yang diperoleh selalu habis untuk biaya, ya, sehingga rente sama dengan 0. Apa isi rente? Rente itu profit dari pemanfaatan sumber daya alam, ya. Nah, disinilah kita lihat ya dengan sangat jelas ya, berarti perikanan yang paling baik dikelola dengan rezim pengelolaan MEY. Kenapa? Produksinya tidak maksimal, tapi rentenya paling maksimal. Effort yang digunakan paling sedikit. Tapi kalau open access ya terjadi over capacity. Kenapa? Effort yang digunakan paling banyak. Tapi produksinya sudah di luar atau melewati MSY. Sudah ngambilin pokoknya. Ya, gitu. Oke, ya, jadi Anda harus bisa memahami ini ya, bagaimana menentukan rente MEY, rente MSY, ya, rente open access, di mana effort MEY, effort MSY, effort open access, di mana TR ya, di mana TC. Ya, Anda harus bisa memahami ini. Ini adalah kurva keseimbangan bioekonomi perikanan. Nah, dengan memahami ini Anda bisa menentukan nanti, karena ada 9 model bioekonomi perikanan ya. Ini adalah salah satu yang paling mendasar, yang paling sederhana, yang paling mudah ya, dengan menggunakan model bioekonomi Gordon Shaffer. Karena ada 9 model surplus produsen lain ya, karena tidak segampang itu kita di dalam pengelolaan perikanan, karena ada daya dukung yang harus kita hitung dan sebagainya ya, pertumbuhan ikan ya. Jadi banyak sekali model-model ya. Nah, tapi ini adalah model dasar. Kalau Anda sudah memahami model dasar ini,
paling tidak Anda sudah bisa mengikuti untuk model-model berikutnya. Ya, oke. Nah, 8-nya adalah Anda mengerjakan latihan soal, ya. Jadi Anda harus membuat rumus-rumus itu dulu, ya. Membuat rumus-rumus itu dulu, Anda membuat seperti kotak ini, ya. Buat kotak ini, nanti di sini isi rumus. EMY sama dengan, gitu ya, rumusnya alpha kali P dikurang C dibagi 2 kali beta kali P, gitu ya. Nah, terus di sini tulis EMSY sama dengan alpha dibagi 2 kali beta. Nah, open access sama dengan open access sama dengan 2 kali EMY, boleh ya. Begitu juga dengan HMY sama dengan alpha kali FEMY dikurang beta kali EMY kuadrat dan seterusnya. Nah, terus rente sama dengan ya TR MEY dikurang TC MEY, ya, atau ya rente sama dengan P kali H MEY dikurang C kali E MEY dan seterusnya. Anda buat rumusnya dulu dalam kotak seperti kotak ini. Ya, jadi begitu Anda mengerjakan dengan sangat mudah. Tinggal masukin rumus angka-angkanya. Ya, lalu Anda buat kurvanya. Ya, Anda harus paham ini. Ya, di mana menentukannya. Oke. Selanjutnya, ini adalah soal tugas Anda kerjakan, ya, Anda kerjakan tugas ini masing-masing secara mandiri, ya, kerjakan. Nah, ini buat latihan saja, ya, buat latihan. Oke, nanti kalau Anda sudah paham, Anda bisa mengerjakan kuis yang dapat dikerjakan selama 20 menit. Ya, Anda harus menjawab kuis itu dengan baik, ya, karena akan memperhitungkan penilaian Anda dalam memahami materi ini, ya. Oke, dengan demikian mata kuliah ekonomi sumber daya perikanan selesai sampai di sini. Anda dapat diskusi dengan dosen kelas Anda, ya, menanyakan apapun itu tentang sumber daya perikanan, ya, karena mata kuliah ini sebenarnya juga ada mata kuliah khusus, topik khusus yaitu ekonomi perikanan. Nah, disitulah dibedah nanti, ya, benar-benar misalkan model surplus produksi, Gordon Sheffer, model COPS dan sebagainya. Ya, dengan demikian kuliah hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Anda dapat terus menyelesaikan tugasnya. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat belajar. Sampai ketemu kembali pada perkuliahan berikutnya. Saya tutup, terima kasih.